Kita lanjut ke materi berikutnya. Kali ini saya akan membicarakan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu itu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen yang dibuat di dalam kitab logat Melayu. Sedangkan pada tahun 1904 Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Jadi berbeda ejaannya. Misalnya kata alim. Nah, kalau di ejaan Van Ophuijsen, alim itu ada tanda petik ain, alim ya. Nah, kalau ejaan Wilkinson sudah tidak pakai tanda petik itu lagi. Nah, ejaan Van Ophuijsen inilah yang menjadi cikal bakal ejaan bahasa Indonesia. Nah, berikut ada contoh poster ya untuk ejaan Van Ophuijsen. Itu tadi tulisannya paras jang elok berharga sekali. Nah, dibacanya paras yang elok berharga sekali. Sama di bawah itu ada tulisannya ya, saboen wangi lux. Dibacanya sabun wangi lux. Jadi huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mulai dengan ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam kata Surabaya. Kemudian huruf J dalam ketentuan ejaan Van Ophuijsen ini untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan sebagainya. Kemudian huruf OE ya, huruf O dan E ditulis rangkai untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Kemudian tanda baca seperti koma ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, alim, dan sebagainya. Mendukung perkembangan dari ejaan Van Ophuijsen ini, sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkskultur atau Taman Bacaan Rakyat didirikan pemerintah pada tahun 1908. Badan penerbit ini berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Balai Pustaka ini tentunya sudah familiar ya, yang pernah baca buku novel Siti Nurbaya, Salah Asuhan. Kemudian selain buku-buku tersebut ada juga buku-buku penuntun bercocok tanam dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Beliau ini dalam pidatonya pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan ataupun bahasa persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, salah satu butirnya yang sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia diantaranya adalah bahwa bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa persatuan dan dikokohkan sebagai bahasa nasional. Pada tahun 1933, sebuah angkatan sastrawan muda yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Admin Pane, dan lain-lain mendirikan majalah yang namanya Pujangga Baru ya. Jadi angkatan Pujangga Baru ini berusaha melawan kebijakan yang dibuat oleh badan penerbit yang sudah ada, yaitu Balai Pustaka, karena adanya program pembatasan kreatif oleh negara Hindia Belanda. Jadi masih tahun
30-an itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda ya. Nah, berbeda dengan Balai Pustaka yang masih menggunakan bahasa daerah dan bahasa Belanda, Pujangga Baru ini menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya dan berusaha untuk mengembangkan bahasa nasional tersebut. Pada tahun 1938, tepatnya di Solo, pada tanggal 25 sampai 28 Juni, diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama. Hasil kongres ini secara umum menyimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan harus secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Jadi, secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar tersebut disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, tepatnya di pasal 36. Pada tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan baru yang namanya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ovischen. Aturannya huruf OE diganti dengan huruf U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Kemudian bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan huruf K seperti kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Jadi huruf J tetap menggantikan huruf Y pada ejaan Republik ya. Nah, kata ulang saat itu boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Kalau sekarang kan itu sudah tidak baku lagi ya. Kemudian awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Beda dengan sekarang, kalau awalan di itu menempel pada kata kerja maka harus digabung ya. Pada tahun 1953, Kamus Bahasa Indonesia yang pertama kali diterbitkan. Kamus ini dibuat oleh Purwadarminto. Dalam kamus tersebut tercatat jumlah kata dalam bahasa Indonesia mencapai hingga 23.000 kata. Pada tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Hasil kongres mengamanatkan untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bangsa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Pada tahun 1959 ada ejaan yang hampir menggantikan ejaan Republik, yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Nah, pada akhir tahun tersebut terjadi sidang perutusan Indonesia dan Melayu yang dipimpin oleh Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail, menghasilkan konsep ejaan yang maksudnya menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo tadi ya. Kemudian perkembangan politik selama bertahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan tersebut. Hal yang berbeda dengan ejaan Republik sebelumnya yaitu adanya gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta. Di ejaan Republik diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti pada kata nyonya diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraannya. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut adalah tabel secara ringkas yang membedakan ejaan bahasa Indonesia sebelum EYD dan sesudah EYD, serta perbandingannya antara ejaan yang berkembang sebelum EYD di Indonesia maupun di Malaysia. Jadi ada perbedaan ya, misalnya untuk huruf C, huruf J, huruf KH, huruf NY, kemudian SY ya, huruf Y dan huruf U.
Pada tahun 1976, Kamus Bahasa Indonesia mendapatkan penambahan 1000 kata baru. Ya, kemudian pada tahun 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Terlaksananya kongres ini membuktikan terjadinya kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia. Hasil kongres ini juga memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Selanjutnya di tahun 1983 diadakan Kongres Bahasa Indonesia keempat yang diantaranya menghasilkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Kemudian mereka juga merekomendasikan bahwa semua warga negara Indonesia agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kongres kelima dilaksanakan pada tahun 1988 dihadiri oleh para negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Nah, kongres ini mempersembahkan karya besar mereka berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pada tahun 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 mengusulkan agar status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kemudian di tahun 1998 pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7, Kongres ini mengusulkan agar dibentuk Badan Pertimbangan Bahasa yang memiliki anggota dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Pada tahun 2003, Kongres Bahasa Indonesia ke-8 mengusulkan adanya pembuatan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk para penutur asing. Selain itu juga dikembangkan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. UKBI itu selevel TOEFL lah ya, TOEFL atau IELTS untuk tes bahasa Inggris. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tahun 2008. Kongres ini menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemakaian bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah adalah bentuk pemakaian bahasa dalam variasi bahasa baku atau bahasa resmi. Kemudian bentukan bahasa dari berbagai variasi, misalnya seperti dialek geografi, dialek sosial, register, dan sebagainya, dapat diperoleh siswa dalam berbagai pemakaian bahasa di masyarakat. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia ke-10 pada tahun 2013 menghasilkan 32 rekomendasi untuk pemerintah, salah satunya memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan baik nasional maupun internasional, serta perlunya peran aktif dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian Kongres terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 mengusung tema menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari atau mengetahui 11 Kongres Bahasa Indonesia ini? Sejarah panjang yang kita bahas tadi menunjukkan betapa berharganya bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan. Sejarah tersebut masih akan terus terukir sepanjang kita memakai bahasa Indonesia, mau menghargai dan mau menjaga kelestariannya. Cara termudah untuk menghargai dan menjaganya adalah diantaranya adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik dan benar. Memang kita pakai bahasanya Banjar ya, bahasa Banjar untuk bahasa pergaulan, tapi sangat baik, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa resmi saat perkuliahan maupun dalam suasana resmi lainnya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, namun juga adanya rasa kebanggaan setiap kita menggunakannya. Sejarah bahasa Indonesia yang sudah susah payah ditorehkan oleh para pendahulu kita hingga saat ini tentunya hanya akan menjadi sebuah cerita saja bagi anak cucu kita, tanpa bisa mereka rasakan dan gunakan lagi apabila kita tidak menjaganya mulai sekarang. Makanya saya sebenarnya menyayangkan sekali ada bahasa-bahasa milenial yang bahasa-bahasa TikTok atau bahasa-bahasa
yang kasar lah ya, sudah kehilangan sopan santunnya, malah trending. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jangan hanya karena ada kata-kata yang populer namun maknanya itu sangat kasar, kita malah bangga menggunakan bahasa itu. Nah, materi tentang Kongres Bahasa Indonesia tadi menandai berakhirnya materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar di Google Classroom kita. Kemudian jam 15.25 akan dimulai kuis. Jadi mohon dipelajari materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.